Shalom saudara-saudari, kita bertemu kembali hari ini Kamis 20 Oktober 2022 bersama saya dalam sentapan firman Tuhan. Injil renungan kita pada hari ini ialah Lukas bab 12 ayat 49 hingga 53. Mari kita bersama mendengar dan merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kedatangan Yesus ke dunia ini tidak untuk mendirikan suatu agama semata-mata, tetapi ingin membangun kerajaan Allah, di mana Allah meraja dan menguasai hidup manusia secara keseluruhannya. Maka, Yesus bukan mengajar agama dan membuat organisasi, tetapi yang Yesus mahukan supaya manusia harus menanamkan sikap penghayatan iman akan sabdanya, yang nantinya akan menjadi sikap pribadi, visi, dan arah hidup seseorang. Saudara-saudari, di dalam masyarakat, community, bahkan dalam kalangan keluarga sendiri pun ada yang mengagung-agungkan pengetahuan agamanya, tetapi tidak ada penghayatan iman, dan ada pula yang langsung tidak percaya, bahkan mahu menghalangi pertumbuhan iman seseorang. Maka orang yang semacam ini belum tentu boleh dikategorikan masuk dalam gerakan kerajaan Allah. Saudara-saudari, api pertentangan itu muncul bukan karena sabda Tuhan Yesus, tetapi dari sikap seseorang yang tidak mahu menerima dan tidak percaya akan sabda Tuhan. Lebih-lebih mereka yang suka menyangkal, bahkan juga orang yang sudah mengenal dan percaya akan Tuhan Yesus, tetapi masih tegar untuk melakukan keinginan dan kepentingan diri sendiri, tanpa mengira keadaan dan keperluan orang-orang di sekelilingnya. Saudara-saudari, ramai orang tidak memahami bahwa kehidupan beragama yang baik sekalipun itu memerlukan proses lama untuk mampu mengubah kehidupan yang lebih baik dan bertahan uji. Proses ini boleh gagal atau boleh berhasil dengan baik, tergantung bagaimana proses itu dan bagaimana situasi itu dan ketekunan seseorang itu dalam menghayati iman dan melakukan kasih terhadap sesama. Semua itu memerlukan proses melalui sikap orang itu sendiri.
Kalau dikatakan bahwa sabda Yesus itu laksana api, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, api cinta kasih yang menyala dan membakar hati manusia. Api yang menerangi hidup manusia dan yang mendorong manusia untuk menentukan pilihan dalam hidupnya sendiri. Karena selama kebenaran belum tercapai, api Roh Kudus tetap bekerja dan berproses. Setiap kali iman itu berkembang, maka akan membawa pembaharuan. Itulah sebabnya kita harus siap sedia setiap waktu untuk menerima perubahan atau mau diubah. Sebab dalam iman itulah sabda itu bekerja. Maka dapat dikatakan kalau ada ahli di kalangan masyarakat atau di dalam community, bahkan di kalangan keluarga sendiri yang bertengkar, berbeza pendapat dan kepercayaan, itu tidak selalu petanda buruk, karena di situ baru ada proses yang dapat menguji kebenaran. Konflik yang sehat akan tetap sehat, tetapi konflik yang dibekukan dengan kompromi atau kalau ada pemaksaan, maka akan menjadi solusi yang tidak baik dan tidak sehat. Jadi, konflik itu petanda bahwa pemurnian iman mulai berlaku. Saudara-saudari, kalau kita melihat perkembangan sejarah gereja kita, terutama dalam paroki kita sendiri, kita dapat melihat pelbagai konflik akibat perbedaan pendapat dan persepsi. Dalam keluarga pun begitu juga. Bahkan ada keluarga yang mengalami konflik karena berbeza pendapat dan agama. Artinya, tidak selalu dalam kelompok itu atau dalam serumah itu dapat menerima sabda Tuhan. Hanya yang benar-benar dapat menghayati sabda Tuhan itu dapat menerima dan memutuskan sendiri, bertanggung jawab sendiri, dan bukan ikut-ikutan. Apapun saudara-saudari, marilah kita tetap mencintai Yesus yang dapat memberi damai abadi. Dan marilah juga mencintai dan mengasihi mereka yang melawan dan membenci kita, sehingga kita layak disebut murid-murid Yesus yang setia. Yakin dan percaya bahwa cinta dan kasih Yesus yang kita pegang memampukan kita melalui pergumulan dan pertentangan yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.